IKN tidak merusak hutan karena dibangun di tanah monokultur. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyatakan IKN tidak merusak hutan karena dibangun di hutan monokultur. Lokasi sekarang yang digunakan untuk pembangunan IKN itu hutan monokultur. Meski tidak ada IKN, tetap akan ditebang tiap 6-7 tahun untuk industri kertas. Jadi, IKN tidak merusak alam, kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN Mirna Asnawati Safitri saat acara Nusantara Fair 2024 di Jakarta, Minggu. Mirna menjelaskan hutan Kalimantan yang disebut sebagai Heart of Borneo terbentang dari barat sampai utara. Namun, lokasi IKN tidak termasuk dalam wilayah tersebut. Lokasi pembangunan IKN hanya terhubung sebagai bagian dari ekosistem. Di sisi lain, Mirna menyoroti pemahaman mengenai definisi hutan. Pasalnya, dia menyebut terdapat definisi yang berbeda mengenai hutan. Kalau orang Jakarta mungkin ada pohon sedikit sudah disebut hutan, tapi kalau orang Kalimantan tidak. Jadi, itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan hutan, ujar dia. Lebih lanjut, Mirna menyebut pembangunan IKN yang menggunakan hutan hanya mencakup 40.000 hektar dari 252.000 hektar seluruh lahan untuk IKN, di mana 40.000 hektar tersebut merupakan hutan monokultur. Lokasi pembangunan sekarang sebagian besar di hutan monokultur, jadi tidak merusak hutan. Kalau konversi, tergantung definisinya, kata dia. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menyebutkan upaya restorasi hutan yang tengah dilakukan oleh Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional. Memang 65% dari luasan IKN Nusantara ini akan berupa hutan. Jadi hutan-hutan produksi sekarang yang monokultur akan kita hutankan kembali menjadi hutan tropis dan ini penting dan diapresiasi oleh banyak komunitas internasional bahwa Indonesia akan mencoba mengreverse yang semula deforestasi menjadi reforestasi, ujar Kepala OIKN Bambang usai peluncuran peta jalan nol emisi Nusantara RLDC di COP 28 Dubai, Uni Emirat Arab, akhir tahun lalu. IKN targetkan investasi 100 triliun rupiah, ada mal, RS, hotel. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono menargetkan investasi di IKN pada 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Nilai tersebut termasuk dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang telah dilakukan hingga saat ini, di antaranya 4 unit rumah sakit, 6 unit hotel, dan 4 unit pusat perbelanjaan. Bambang menyampaikan saat ini investasi yang sudah masuk sejak 2023 mencapai 47,5 triliun rupiah, yaitu pihak swasta 35,9 triliun rupiah dan sisanya dari sektor publik mencapai 11,6 triliun rupiah. Termasuk dengan groundbreaking yang telah dilakukan, ujar Bambang Susantono dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 27 Januari 2024. Otoritas Ibu Kota Negara, OIKN, saat ini di Jakarta menggelar Nusantara Fair 2024 yang digelar hingga Minggu, 28 Januari 2024. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya memperkenalkan IKN lebih dekat kepada masyarakat sekaligus menarik investor baru untuk membantu meraih target. Pemilihan pusat perbelanjaan pun dikarenakan ramai sehingga bisa menarik perhatian. Bambang meyakini akan banyak pemangku kepentingan mengetahui tentang betapa menguntungkan investasi di IKN. Kita juga ingin sosialisasi berkaitan dengan pembangunan IKN, kata Bambang. Dia pun berharap masyarakat luas bisa ikut berperan menyebarkan pesan tujuan dari pembangunan IKN yang salah satunya akan mendorong tumbuhnya ekonomi yang merata di seluruh wilayah tanah air. IKN akan tumbuh sebagai kota yang berkelas dunia dan menjadi pertumbuhan baru khususnya di kawasan tengah dan timur Indonesia. Sehingga, esensi dari pembangunan IKN yang menjadi transformasi pembangunan Indonesia sentris di masa depan dapat dipahami oleh khalayak. Transformasi pembangunan Indonesia ke depan yang dapat diwujudkan melalui pembangunan IKN, kata Bambang. Antusias sektor perbankan juga terlihat pada pembangunan IKN.
Salah satunya, PT Bank Mandiri yang dikatakan Bambang dalam waktu dekat juga akan memulai pembangunan konstruksi fisik kantor di wilayah inti di IKN. Saya bocorkan Bank Mandiri akan melakukan groundbreaking, imbuh Bambang. Menanggapi hal itu, saat yang sama, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alessandra Askandar mengatakan bahwa langkah yang diambil pihaknya sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN. Pihaknya pun saat ini telah menerbitkan e-money bergambar IKN. Pada akhirnya, katanya, masyarakat dapat mencari informasi yang berkaitan dengan IKN melalui berbagai kanal komunikasi maupun informasi di ruang digital maupun luring. Kami membuat e-money versi IKN pun dengan maksud dapat ikut mengenalkan IKN kepada halayak luas, kata Alessandra. Pemerintah akan bangun kereta tanpa rel buatan Cina di IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit, ART, buatan Cina akan dibangun di IKN Nusantara. Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN. Seperti yang saya lihat di Cina beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet, kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis 25 Januari. Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari 2 gerbong. Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam 2 fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR. Ia menambahkan bahwa RT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia. ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia, kata Budi. Selain itu Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan rencana PT Bank Mandiri, Persero, Tbk, untuk melakukan groundbreaking pembangunan kantor di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, ban pelat merah itu akan melakukan groundbreaking kantor barunya di IKN dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Mereka akan groundbreaking juga dalam 1-2 bulan ke depan. Ini sekaligus memaksa. Iya, bangun kantor, sedang dibicarakan, kata Bambang dalam agenda Nusantara Fair 2023 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Bambang juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Mandiri yang telah mendukung pembangunan IKN dalam hal digitalisasi perbankan. Sebab, IKN dirancang untuk menjadi smart city berbasis digital sehingga seluruh aktivitas pembayaran dilakukan dengan cashless. Nantinya di IKN itu insya Allah cashless, ya semuanya nanti akan pakai digital sehingga kita harus mempersiapkan itu dengan baik dan pada hari ini kita kerja sama lebih lanjut dengan teman-teman dari Bank Mandiri, ujarnya. Lebih lanjut, Bambang menyebut, groundbreaking kantor Bank Mandiri masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan lokasi kantornya berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP.